Artinya apa? Berarti kita tidak mudah ya, karena harus mengumpulkan data dulu, pendapatannya berapa, lalu kita batasi 60%. Yang di bawah itu, kita ambil medianya, lalu kita hitung 60%. Ya. Kalau di bawah itu maka dikatakan miskin. Kemudian ada juga yang kemiskinan relatif berikutnya, yang ini lebih sering dikenal dengan desil-desil. Ya. Ini juga relatif tergantung si peneliti atau yang punya kepentingan. Dia akan melihatnya apa, 20% terbawah kah, 10% terbawah kah, 30% atau 40%. Ya, itu kemiskinan relatif. Berikutnya, setelah tadi ini pendekatan kuantitatif, maka ini pendekatan kualitatif. Ya. Nah, ini ukuran kemiskinan dengan pendekatan kualitatif itu ada beberapa, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebagian contohnya. Dari sudut pandang individu, dari individunya kita bisa lihat ya, seperti apa angka kematian bayi, kemudian partisipasi sekolah, lalu harapan hidupnya seperti apa. Semakin bagus tingkat kesejahteraan, maka angka harapan hidupnya akan semakin tinggi, akan semakin lama dia bisa bertahan hidup gitu ya. Kemudian angka kematian bayi, semakin dia miskin, maka dia semakin besar peluang untuk punya bayi yang meninggal gitu, karena derajat kesehatannya tentu tidak bisa sebagus mereka yang tidak miskin, gitu kan. Kemudian indikator selanjutnya selain individu itu indikator rumah tangga. Indikator rumah tangga. Apa yang dilihat di sini untuk ukuran kemiskinan dalam pendekatan kualitatif, kondisi rumah. Kalau saya nggak salah di instrumen yang Bapak Ibu akan bawa itu ada kondisi rumah. Kemudian proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis Pangan Pohuwato ya, proporsi pengeluaran untuk makanan. Lalu pendekatan kualitatif berikutnya adalah social exclusion. Ini tentang pengangguran, kemudian ketidakpunyaan rumah, rendahnya pendapatan dan sebagainya. Ya, itu. Lalu participatory approach. Jadi mereka-mereka yang miskin itu pada umumnya mereka akan dengan sendirinya menjauh dari interaksi sosial pada umumnya. Oke, lalu next berikutnya. Nah, ini yang kemudian saya interpretasikan forum ini ingin BPS menjelaskan tentang dua jenis kemiskinan ya, Pak Tresno ya. Kalau itu di surat, dua hal ini yang kemudian menjadi poin utama untuk kami di BPS menjelaskan pada hari ini. Jadi ada dua jenis data kemiskinan di Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dihitung, sudah dikumpulkan datanya. Yang pertama kemiskinan makro, yang kedua kemiskinan mikro. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah sudah ada di desa sebelum tahun 2015, apa yang akan nanti saya jelaskan pasti sangat